Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasa doa terasa jauh, hati gelisah, dan hidup seakan penuh beban? Tahukah kita, di saat kebanyakan manusia terlelap, ada satu waktu yang Allah bukakan pintu langitnya. Itulah sepertiga malam terakhir. Di sanalah solat tahajud menjadi jalan sunyi yang penuh keajaiban. Bukan hanya untuk mengadu, tetapi untuk didekatkan, dikuatkan, dan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama keajaiban melakukan tahajud 7 malam berturut-turut. Semoga menjadi sebab perubahan dalam hidup kita. Sebelum lanjut, jangan lupa ya saudaraku, subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami penuh hikmah. Like jika kajian ini menenangkan hati. Share kepada keluarga dan sahabat, semoga jadi amal jariah. Komentar, tuliskan Bismillah Tahajud jika kamu berniat mengamalkannya malam ini. Semoga setiap klik dan niat baik kita dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Keajaiban melakukan sholat tahajud 7 malam berturut-turut bukanlah sihir atau jaminan instan, tetapi buah dari kedekatan yang konsisten dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang merasakan perubahan besar, bukan karena jumlahnya, tapi karena keistiqomahan dan keikhlasan. Keajaiban dan hikmah tahajud 7 malam berturut-turut. 1. Hati menjadi lebih tenang dan lapang. Di saat dunia terlelap dalam keheningan, ketika suara bising kehidupan mulai meredah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langitnya bagi hamba-hamba yang ingin mendekat. Sepertiga malam terakhir bukan sekedar waktu sunyi. Ia adalah waktu pertemuan paling jujur antara hati dan Robnya. Bangun di waktu ini membuat jiwa terasa lebih jernih, karena tidak ada yang menemani selain keikhlasan dan harapan. Ketika seseorang berdiri untuk mengingat Allah, maka beban yang selama ini menekan dada perlahan dilepaskan. Masalah yang terasa besar di siang hari di hadapan Allah pada malam hari terasa begitu kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." QRS Al-Ra'd 28. Ayat ini bukan sekedar bacaan, tetapi janji Allah bagi hati yang mau kembali. Zikir di keheningan malam menjadi obat bagi hati yang lelah, penawar bagi jiwa yang gelisah. Air mata yang jatuh di sepertiga malam bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedekatan. Di waktu inilah seorang hamba berani jujur, mengakui lemah, mengakui salah, dan berharap sepenuhnya pada rahmat Allah. Setiap sujud yang panjang, setiap doa yang lirih, membersihkan hati dari kegundahan yang menumpuk. Ketenangan pun turun, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati yakin Allah sedang menggenggam semuanya. Saudaraku, jika hatimu terasa sempit, jika pikiran terasa sesak, cobalah bangun di sepertiga malam terakhir. Bukan untuk mengadu pada manusia, tetapi untuk bersandar pada Allah yang Maha Mendengar. Karena di waktu itulah, hati yang gelisah dijadikan lapang, jiwa yang lelah dipeluk dengan ketenangan, dan hamba yang kembali disambut dengan kasih sayang. 2. Doa lebih mudah dikabulkan. Di antara banyaknya waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ada satu waktu yang begitu istimewa, namun sering terlewat oleh hamba-hambanya. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia terlelap, Allah justru membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni." Hadits Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah yang Maha Kaya, Maha Kuasa, memanggil hambanya secara langsung, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi.
Di waktu tahajud, doa tidak terhalang oleh hiruk-pikuk dunia. Hati berbicara lebih jujur, air mata mengalir tanpa dibuat-buat, dan harapan terangkat dengan penuh keyakinan. Doa-doa yang terasa berat di siang hari, di malam hari menjadi lebih ringan. Permohonan yang selama ini tertahan di sepertiga malam terakhir menemukan jalannya menuju langit. Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Kitalah yang sering lelah untuk berdoa. Padahal di waktu tahajud, Allah sendiri yang menjanjikan pengabulan. Saudaraku, jika ada doa yang belum terjawab, jika ada harapan yang belum terwujud, jangan putus asa. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Datanglah dengan hati yang tunduk, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan keyakinan penuh kepada rahmat Allah. Karena bisa jadi, doa yang engkau panjatkan dalam sunyi menjadi sebab perubahan hidupmu. Dan bisa jadi, Allah menunda bukan karena menolak, melainkan karena ingin mendengar doa itu lagi. 3. Masalah terasa lebih ringan. Tidak semua masalah langsung Allah hilangkan. Tidak semua doa langsung Allah jawab dengan perubahan keadaan. Namun, Allah selalu memberi sesuatu yang jauh lebih penting, kekuatan hati. Seringkali, masalah terasa begitu berat bukan karena ujiannya terlalu besar, tetapi karena hati kita menanggungnya sendirian. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, menundukkan diri dalam sujud dan doa, ia sedang menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Masalah itu masih ada, tetapi hati menjadi lebih kuat. Ujian belum selesai, namun jiwa tidak lagi rapuh. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan tidak selalu datang dalam bentuk hilangnya masalah, tetapi dalam bentuk keteguhan menghadapi ujian. Di saat itulah, yang tadinya terasa menyesakkan, perlahan menjadi ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati diperkuat oleh Allah. Dan seringkali, jalan keluar datang tanpa disangka-sangka, dari arah yang tidak pernah kita pikirkan, lewat cara yang tidak pernah kita rencanakan. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini bukan hanya tentang rizki, tetapi tentang pertolongan Allah bagi hamba yang bertahan dan bersabar. Saudaraku, jika hari ini masalahmu belum selesai, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang membesarkan hatimu agar mampu melewati ujian yang sedang kau hadapi. Bangunlah di sepertiga malam. Curahkan keluh kesahmu kepada Allah, bukan kepada dunia yang sering tak mengerti. Karena saat hati dekat dengan Allah, masalah tidak lagi terasa menakutkan. Dan ketika Allah sudah menenangkan hati, maka sebesar apapun ujian akan terasa lebih ringan untuk dijalani. 4. Rezeki dipermudah dan hati qanaah. Banyak orang mengira rezeki hanya tentang angka, tentang harta, tentang apa yang terlihat oleh mata. Padahal rezeki yang paling menenangkan adalah hati yang merasa cukup. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, ia adalah pintu yang Allah bukakan untuk rezeki yang luas dan berkah. Bukan hanya materi, tetapi juga kemudahan urusan, ketenangan jiwa, dan kelapangan hati menerima takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebahagian malam, bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini mengajarkan kita bahwa siapa yang mau bangun di malam hari demi mendekat kepada Allah akan diangkat derajatnya,
bukan hanya di akhirat, tetapi juga dalam kehidupan dunia. Seringkali, setelah seseorang menjaga tahajud, urusan yang terasa rumit menjadi mudah. Pintu-pintu kebaikan terbuka tanpa disadari. Rezeki datang bukan selalu dalam jumlah besar, tetapi datang tepat waktu, tepat kebutuhan, dan penuh keberkahan. Dan yang lebih indah dari semua itu, Allah menanamkan rasa qanaah dalam hati. Rasa cukup yang membuat jiwa tenang, tidak mudah iri, tidak gelisah melihat milik orang lain. Hati yang qanaah lebih kaya daripada harta yang melimpah namun tak pernah puas. Dengan tahajud, Allah mengajari kita untuk bersyukur sebelum meminta lebih. Saudaraku, jika rezekimu terasa sempit atau hatimu lelah mengejar dunia, cobalah perbaiki hubunganmu dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Karena ketika Allah sudah mencukupkan hati, maka dunia akan datang tanpa harus dikejar berlebihan. Dan ketika Allah memudahkan urusan, hidup pun terasa lebih ringan dan indah. 5. Dosa diampuni dan derajat diangkat. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Setiap kita membawa kesalahan, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Namun Allah Jalla Jalaluh Maha Pengampun, dan Dia membuka pintu ampunannya pada waktu yang paling sunyi. Tangisan di malam hari bukan tangisan kelemahan, tetapi tangisan taubat. Air mata yang jatuh di hadapan Allah menjadi saksi penyesalan yang jujur. Di sepertiga malam terakhir, saat hati tidak lagi berpura-pura, seorang hamba berani mengakui dosanya, memohon ampun dengan penuh kerendahan diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Betapa luasnya rahmat Allah. Dosa yang menumpuk bertahun-tahun dapat terhapus oleh satu malam taubat yang ikhlas. Tahajud tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengangkat derajat. Sujud yang panjang, doa yang lirih, dan air mata yang jatuh di malam hari menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia mau kembali. Bukan karena ia tanpa salah, tetapi karena ia tidak sombong dengan dosanya. Saudaraku, jangan remehkan satu malam taubat. Bisa jadi, malam itulah Allah mengubah catatan amalmu, mengganti dosa dengan ampunan, mengangkat derajatmu dengan rahmat-Nya. Jika hari ini hatimu terasa berat oleh kesalahan masa lalu, jangan menunggu esok. Bangunlah di malam ini. Menangislah di hadapan Allah, karena tidak ada air mata yang sia-sia jika jatuh di hadapannya. 6. Kedekatan dengan Allah semakin nyata. Kedekatan dengan Allah bukan sekadar perasaan, tetapi pengalaman yang perlahan menjadi nyata. Ia tidak datang seketika, namun tumbuh dari pertemuan yang terus diulang di waktu yang Allah cintai. Tahajud yang dijaga beberapa malam, lalu 7 malam berlalu, banyak hati mulai merasakan perubahan. Bukan perubahan yang gempar, melainkan perubahan yang lembut namun dalam. Ibadah terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati sudah terbiasa hadir. Solat tidak lagi terasa sebagai kewajiban semata, melainkan kebutuhan jiwa. Hati pun menjadi lebih lembut, mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, mudah menangis saat berdoa, dan lebih peka terhadap dosa. Apa yang dulu biasa saja, kini terasa berat untuk dilakukan. Maksiat tidak lagi terasa nikmat, bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena Allah menjaga hati kita. Inilah tanda kedekatan yang nyata, ketika Allah mulai menghalangi kita dari keburukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah menjaga langkahnya, membersihkan niatnya, dan melembutkan hatinya. Saudaraku, jangan remehkan istiqomah walau sedikit. 7 malam tahajud yang dijaga bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Jika hari ini hatimu masih keras, ibadah terasa berat, dan dosa masih terasa ringan, jangan putus asa. Mulailah dengan 1 malam, lanjutkan ke malam berikutnya, dan biarkan Allah yang mengubah hatimu, perlahan namun pasti. 7. Doa lebih tertata dan ikhlas. Dalam tahajud, kita belajar berdoa dengan cara yang berbeda. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tidak sekedar menyebutkan permintaan. Di malam yang sunyi, doa menjadi lebih tertata. Kata-kata mengalir dari hati, bukan dari kebiasaan lisan. Ada harap yang jujur, dan ada pasrah yang tulus. Tahajud mengajarkan kita bahwa berdoa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyerahkan. Menyerahkan keinginan, menyerahkan rencana, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu ini, kita tidak sibuk mengatur bagaimana doa harus dikabulkan. Kita hanya yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Dan disitulah keikhlasan tumbuh. Ketika hati mulai berkata, "Ya Allah, jika ini baik, mudahkanlah. Jika tidak, gantilah dengan yang lebih baik." Saudaraku, inilah keajaiban terbesar dari tahajud. Bukan semata-mata terkabulnya permintaan, tetapi berubahnya diri kita. Dari hamba yang banyak menuntut, menjadi hamba yang siap menerima ketetapannya. Banyak yang merasakan, setelah 7 malam menjaga tahajud, hati menjadi lebih tenang, doa lebih jernih, dan iman terasa lebih hidup. Jika 7 malam saja sudah memberi dampak, bayangkan jika tahajud dijaga terus-menerus. Bukan hanya hidup yang berubah, tetapi arah hidup pun menjadi lebih jelas. Mari kita jaga tahajud bukan karena ingin keajaiban dunia, tetapi karena rindu dekat dengan Allah. Karena saat seorang hamba sudah dekat dengan Robnya, apapun takdir yang datang akan diterima dengan hati yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam berdoa, tenang dalam berserah, dan istiqomah menjaga tahajud hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud bukan tentang seberapa lama kita berdiri, tetapi seberapa jujur kita berserah. Jika selama 7 malam berturut-turut kita mau melawan rasa kantuk demi menghadap Allah, maka yakinlah, Allah tidak akan membiarkan hambanya pulang dengan tangan kosong. Bisa jadi yang berubah bukan keadaan kita, tetapi hati kita yang menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin kepada takdirnya. Dan dari hati yang tenang itulah, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Mari jadikan tahajud bukan sekedar amalan sesaat, tetapi kebiasaan yang menumbuhkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud malam kita menjadi cahaya di dunia, penolong di akhirat, dan sebab terkabulnya doa-doa terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.